Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nurjana, nomor NIM 1872150043 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Ekonomi Syariah. Riba dalam Islam. Apa itu riba? Pengertian riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Secara etimologi atau bahasa, dalam bahasa Arab, riba adalah kelebihan atau tambahan az-ziyadah. Adapun kelebihan tersebut secara umum mencakup semua tambahan terhadap nilai pokok, utang, dan kekayaan. Dasar hukum riba. Riba adalah salah satu hal yang sangat dilarang pada agama Islam. Di dalam Al-Quran dan hadis sudah ditetapkan bahwa dasar hukum riba jelas diharamkan. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual beli dan hutang piutang jika di dalamnya mengandung riba. Larangan tersebut juga tertulis dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya sebagai berikut. Surat Al-Baqarah ayat 276. Dalam surat ini, riba adalah salah satu perbuatan yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sedekah sangat disenangi. Setiap umat akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala jika terus menjadi kafir dan selalu berbuat dosa. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 278. Setiap orang yang beriman harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib meninggalkan sisa hasil riba yang belum digunakan. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 161. Pada ayat tersebut, riba adalah kegiatan yang dilarang untuk dimanfaatkan sebagai pembiayaan kehidupan sehari-hari, karena uang tersebut diperoleh dari jalan batil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjanjikan siksaan pedih bagi orang-orang kafir. Macam-macam riba. Di dalam perdagangan sesuai syariat Islam, riba terbagi menjadi 5 jenis, yaitu riba fadl, ribayat, riba nasi'ah, riba qard, dan riba jahiliyah. Berikut ini penjelasan selengkapnya. Riba fadl. Riba adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Yang kedua, ribayat. Pada jenis ini, riba adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi. Namun, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Contoh ribayat dalam kehidupan sehari-hari yaitu penjualan motor dengan harga 12 juta jika dibayar secara tunai dan 15 juta melalui kredit. Baik pembeli maupun penjual tidak menetapkan berapa nominal yang harus dilunaskan hingga transaksi berakhir. Riba nasi'ah. Riba adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contoh riba nasi'ah yaitu penukaran emas 24 karat oleh dua pihak berbeda. Saat pihak pertama telah menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Hal ini menjadi riba karena harga emas dapat berubah kapan saja. Riba qard. Pada jenis qard, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contoh riba di kehidupan sehari-hari yaitu pemberian utang 100 juta oleh rentenir, namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan. Riba jahiliyah. Riba adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Contoh riba jahiliyah adalah peminjaman uang sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan. Jika tidak dapat membayarkan secara tepat waktu, maka akan ada tambahan utang dari total pinjaman. Cara menghindari riba. 1. Memahami bahaya dari perbuatan riba. Di dalam Al-Quran, yaitu pada surat An-Nisa ayat 161,
telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran berupa siksaan yang pedih pada orang-orang pemakan hasil riba karena uang tersebut diperoleh dengan cara tidak baik. 2. Memindahkan tabungan ke bank syariah. Mengalihkan tabungan maupun kredit Anda ke bank syariah yang telah memperoleh fatwa Dewan Syariah Nasional dapat menjadi salah satu cara menghindari riba. Pasalnya, dengan adanya peraturan sesuai syariat Islam, maka sedikit kemungkinan akan terjadi riba. Selalu bersyukur. Umumnya penyebab terjadi riba adalah kekurangnya rasa syukur atas apa yang telah dimiliki. Padahal dengan menerapkan sifat selalu bersyukur akan menghindari Anda terhadap keinginan hidup mewah dan konsumtif lewat berhutang atau riba. Sekian, terima kasih.